Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Ilona dari kelas 91. Di sini saya akan menjelaskan mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. Konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jumlah penduduk yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Konsep ekonomi kreatif dibagi menjadi 3 dasar, yakni 1. Kreativitas. Kreativitas diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima secara umum. Kreativitas juga bisa dapat menghasilkan ide baru sebagai solusi dari suatu masalah atau melakukan hal berbeda dari yang sudah ada. 2. Inovasi. Inovasi merupakan ide atau gagasan yang kreatif dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang dapat bernilai tambah dan bermanfaat. Inovasi juga dapat menghasilkan sesuatu dengan nilai jual yang lebih tinggi dan lebih bermanfaat. 3. Penemuan. Penemuan merupakan penciptaan suatu yang belum pernah ada sebelumnya sehingga dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi unik. Dengan menggabungkan ketiga konsep ekonomi kreatif ini, pengusaha akan lebih mampu untuk bersaing dengan pembisnis lain. Ciri-ciri ekonomi kreatif. 1. Adanya kreasi intelektual. Hasil karya dari pekerja industri kreatif memiliki hak kekayaan intelektual di mata hukum. 2. Mudah diganti. Meski setiap karya diciptakan dari ide dan kreativitas, tetapi produk-produk seperti ini mudah tergantikan. Oleh sebab itu, diperlukan lebih banyak kreativitas dan inovasi agar bisa bertahan di industri. 3. Distribusi secara langsung dan tidak langsung. Pendistribusian karya di industri kreatif dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Hal ini tergantung pada masing-masing kebijakan perusahaannya. Jenis-jenis ekonomi kreatif. 1. Periklanan. Periklanan merupakan bisnis kreatif yang biasa digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. 2. Seni dan kerajinan. Seni dan kerajinan dalam hal ini bisa berupa produk-produk kerajinan tangan yang memiliki nilai jual tinggi. 3. Arsitektur. Arsitektur juga termasuk dalam bidang ekonomi kreatif karena meliputi jasa desain bangunan, perencanaan biaya, hingga konstruksi dan pembangunan. 4. Aplikasi. Aplikasi merupakan bidang industri kreatif yang banyak digeluti di era serba teknologi seperti saat ini. 5. Desain. Bidang desain terbagi lagi menjadi berbagai jenis, yakni desain produk, desain interior, desain grafis, dan lainnya. 6. Fashion. Jenis industri kreatif lainnya ialah bidang mode atau fashion. 7. Musik. Dalam industri ekonomi kreatif, musik juga termasuk salah satunya. 8. Film, animasi, dan video. Jenis ekonomi kreatif berikutnya ialah film, animasi, dan video. 9. TV dan radio. TV dan radio merupakan jenis elektronik yang banyak dimiliki masyarakat untuk mendapatkan hiburan sekaligus pengetahuan. Manfaat ekonomi kreatif. 1. Menciptakan keberagaman di industri. Salah satu manfaat ekonomi kreatif yakni bisa menciptakan keberagaman bisnis di industri. Dengan adanya kreativitas, inovasi, dan penemuan, maka produk yang dihasilkan menjadi lebih beragam. 2. Mendorong perekonomian nasional. Diberlakukannya konsep ekonomi kreatif di Indonesia tentu saja bisa mendorong perekonomian negara secara keseluruhan.
Adanya kreativitas, inovasi, dan penemuan mendorong berbagai produk yang memiliki nilai jual. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan hadirnya ekonomi kreatif, akan ada banyak lapangan pekerjaan yang tercipta, sebab setiap industri kreatif membutuhkan sumber daya manusia. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Untuk meningkatkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain: 1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. 2. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Strategi mengembangkan ekonomi kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. 2. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. 3. Pekan Produk Kreatif Indonesia. 4. Festival Ekonomi Kreatif. 5. Wahana kreatif. 6. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. 7. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. 8. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. 9. Kegiatan fasilitas. 10. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, serta identitas nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf ada persalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.